Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai faringitis. Ya, faringitis. Apakah yang dimaksud dengan faringitis? Ya, faringitis adalah suatu bentuk peradangan ya pada faring. Ya, tetapi peradangan ini bisa meluas ke jaringan di sekitarnya. Ya. Biasanya di daerah tonsil atau amandel ya. Kemudian biasanya kemudian dan diderita oleh anak-anak ya. Jadi faringitis itu banyak yang penderita itu banyak anak-anak ya sampai remaja sampai usia 15 tahun. Jadi kisarannya antara usia 5 sampai 15 tahun ya. Dan kebanyakan menyerang pada daerah yang beriklim panas atau tropis ya. Jadi anak-anak balita malah tidak terkena ya oleh faringitis ini. Gejala-gejala faringitis ya, yang pertama adalah demam. Ya, demam yang disertai dengan nyeri telan. Jadi kalau menelan itu nyeri ya. Kemudian mual ya. Malaysia itu badannya lemes ya, lemah ya. Badannya nggak enak ya. Kemudian amandel ya atau tonsil itu berwarna merah. Jadi tonsil itu amandel ya, berwarna kemerahan ya, seperti orang terkena amandel tapi sebenarnya bukan amandel. Kemudian amandelnya itu semakin berwarna merah juga bengkak. Jadi sebenarnya faringitis itu mirip sekali dengan amandel ya. Cuman memang ini bukan ya, bukan termasuk amandel. Kemudian disertai dengan eksudat yang purulen ya, atau disertai dengan cairan ya, cairan di tenggorokan yang purulen. Kemudian terjadi leukositosis atau kenaikan leukosit. Jadi leukositnya itu naik. Ya, leukosit itu kan salah satu ciri dari orang itu terkena infeksi ya. Infeksi bakteri itu ditandai dengan apa namanya itu leukosit yang tinggi. Nah, leukosit yang tinggi ini nilainya kira-kira sekitar di atas 12 ya. Jadi 12.000. Jadi normalnya leukosit itu antara 4.000 sampai 12.000 ya. Kalau di atas 12.000 berarti itu namanya leukositosis ya. Kalau di bawah 4.000 itu juga tidak normal ya. Kalau di bawah 4.000 berarti daya tahan tubuhnya juga sangat lemah. Jadi kalau di atas 12.000 berarti itu namanya nggak normal. Jadi ciri dari faringitis itu adalah kenaikan leukosit yang tinggi ya di atas 12.000. Dan penyebabnya itu adalah bakteri ya. Jadi penyebab faringitis itu ya, adalah bakteri ya, terutama Streptococcus ya. Streptococcus ini adalah jadi kalau bakteri ya ngobatinya kemungkinan pakai antibiotik ya. Kemudian untuk diagnosisnya ya karena ini bakteri ya lebih baik dilakukan pemeriksaan kultur, artinya diperiksa apakah ada bakteri di dalam daerah yang terkena itu ya, daerah faringitisnya ya. Dan ini sangat akurat ya, hampir 100%. Jadi akurasi kultur bakteri ya untuk mendiagnosis faringitis itu sangat akurat ya, sampai 95%, hampir 100%, dan sangat diandalkan. Penyebab dari faringitis itu adalah pertama adalah yang paling banyak itu disebabkan karena Streptococcus pyogenes yang paling banyak ya. Jadi golongan Streptococcus ya yang menyerang paling banyak ya. Kemudian yang kedua virus ya. Jadi virus ini juga salah satu penyebab dari faringitis, tapi dominan penyebabnya itu adalah bakteri ya. Bakteri-bakteri virus-virus yang ada di saluran nafas itu misalnya adenovirus ya, influenza, parainfluenza ya, rhinovirus dan sebagainya itu adalah virus-virus ya di saluran nafas yang menyebabkan faringitis ya. Tapi sekali lagi penyebab utama atau penyebab umum dari faringitis adalah infeksi bakteri Streptococcus. Kemudian
tujuan dari terapi ya, atau outcome dari terapi ya, tujuan atau outcome dari terapi adalah mengatasi gejala secepat mungkin ya, gejalanya demam tadi ya, sudah saya singgung, nyeri telan ya, kemudian infeksinya juga dicegah ya. Jadi kalau infeksinya itu terus ya, itu akan terjadi komplikasi ya, akan jadi komplikasi tadi. Jadi kalau orang kena faringitis ya tidak diberi obat, maka dia akan mengalami komplikasi menjadi tonsilitis ya. Itu berkembang lagi menjadi laringitis, atau laringitis itu infeksi pada apa namanya itu infeksi pada pita suara atau laringitis. Kemudian terapi-terapi pokoknya ya, terapi utama ya, kalau kita bicara tentang faringitis ya atau ISPA itu ada yang dinamakan terapi pokok atau terapi utama, itu dengan antibiotik ya tentunya. Kalau terapi penunjang itu dengan terapi penunjang itu dengan obat-obat penunjang misalnya antihistamin ya, ini terapi pokok itu terapi utama ya, tentunya dengan antibiotik ya. Dipastikan bahwa penyebabnya itu Streptococcus. Jadi kalau sudah pasti ya dilakukan kultur tadi ya, digunakan biakan bakteri, sudah pasti itu penyebabnya Streptococcus ya, dan tadi sudah dikatakan bahwa hasilnya itu 95% ya, itu bisa langsung diberikan antibiotik. Antibiotiknya itu ada beberapa macam ya. Kemudian sebenarnya ya faringitis oleh Streptococcus ini ya biasanya itu bisa sembuh dengan sendirinya ya. Dengan catatan orangnya punya daya tahan tubuh yang bagus ya. Semakin bagus daya tahan tubuh orang semakin cepat ya, tetapi kisarannya itu akan hilang sendiri setelah 3-4 hari ya. Meskipun tanpa diberikan antibiotik. Jadi kesimpulannya ya, faringitis yang disebabkan oleh Streptococcus itu ya, kalau tidak diberi antibiotik dia akan sembuh atau hilang 3-4 hari ya. Tetapi pemberian antibiotik ini dikatakan dapat mencegah komplikasi. Jadi antibiotik tetap penting ya untuk mencegah komplikasi. Kemudian antibiotik yang dipakai itu ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah penisilin dan turunannya ya. Penisilin dan turunannya, kemudian cefalosporin. Ya, cefalosporin itu adalah salah satu golongan beta laktam ya, misalnya cefadroxil ya, cefixim ya. Kemudian golongan makrolida. Golongan makrolida itu contohnya banyak ya, misalnya apa namanya itu azitromisin ya, kemudian klaritromisin ya, eritromisin itu golongan makrolid ya. Itu terapi pokoknya ya. Kemudian amoksisilin. Amoksisilin itu juga salah satu dari obat-obat satu golongan ya dengan cefalosporin dan penisilin karena termasuk antibiotik beta laktam. Nah, amoksisilin itu paling bagus ya diberikan pada anak-anak ya. Dan efeknya itu setara dengan ampicillin. Nah, penyakit ini itu cukup lama terapinya ya. Jadi faringitis itu cukup lama terapinya ya, bisa sampai 10 hari. Jadi kalau kita menggunakan menggunakan penisilin ya, misalnya amoksisilin itu sampai 10 hari. Kecuali kalau kita menggunakan obat-obat golongan makrolid ya, misalnya azitromisin, itu hanya 5 hari, jadi lebih singkat ya. Jadi terapinya itu boleh menggunakan golongan penisilin ya, boleh menggunakan golongan makrolid ya. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi ya, jika penyebabnya Streptococcus grup A ya, ini ada beberapa antibiotik yang bisa digunakan untuk pengobatan lini pertama faringitis. Yang pertama adalah penisilin G. Ya. Penisilin G ini bentuknya injeksi ya. Jadi ini penisilin G ini diberikan jika tidak dilakukan terapi oral ya. Ini bentuknya injeksi ya. Ini sekarang udah jarang sebenarnya dipakai ya penicillin G ini. Kemudian penicillin V ya. Penicillin V itu atau phenoxymethyl penicillin ya, ini cukup masih banyak ada ya masih dipakai di rumah sakit ya. Penicillin V ini bentuknya itu oral ya. Ya, bentuknya oral ya, dia beda ya. Jadi dia tidak seperti penicillin G yang injeksi, ini bentuknya oral ya.
Dan pemakaiannya juga sama dengan penisilin G ya, durasinya itu sampai 10 hari. Pemberiannya itu sampai 10 hari. Dan yang ketiga, amoksisilin clavunalat ya, itu juga 10 hari. Jadi obat-obat golongan beta laktam ya, seperti penisilin G, penisilin V, amoksisilin ini dipakai itu lama ya, 10 hari untuk pengobatan faringitis. Lini kedua ya, jadi kalau lini pertama itu tidak hasilnya nggak bagus ya, kurang maksimal ya, maka diberikan obat lini kedua. Ya, salah satunya adalah eritromisin. Eritromisin ini adalah golongan makrolid ya, dan diberikan pada pasien yang alergi terhadap penisilin. Jadi kalau orangnya diberi penisilin G, diberi penisilin V itu alergi, maka alternatifnya adalah diberikan eritromisin ya, golongan makrolid ya, oral ya, dan diberikan selama 10 hari. Atau ya, atau azitromisin atau claritromisin. Ini juga golongan makrolid ya. Kemudian cefalosporin generasi kedua. Ya. Misalnya contohnya cefadroxil ya. Jadi cefalosporin itu termasuk antibiotik beta lactam ya. Cefalosporin generasi 1 dan 2 itu contohnya cefadroxil ya, yang terkenal ya. Nah, kemudian bisa diberikan obat golongan quinolon ya, obat golongan quinolon ya. Contohnya levofloxacin ya. Tapi levofloxacin itu punya kekurangan, yaitu tidak boleh diberikan pada anak-anak dan wanita hamil. Jadi kontraindikasi. Jadi anak-anak di bawah 18 tahun ya tidak boleh diberikan levofloxacin. Ya, materinya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.